Karakter menjadi kualitas diri yang membentuk ciri khas dan akan menentukan respon dalam membuat keputusan, membangun hubungan, cara berkarya, dan cara menyelesaikan permasalahan. Setelah membahas tentang karakter, kita akan membahas tentang filsafat. Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk memahami seluruh dimensi kehidupannya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan alam semesta secara terbuka dan rasional, serta usahanya untuk menyentuh prinsip-prinsip terdasar seluruh dimensi kehidupan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai logika. Apa itu logika? Logika merupakan suatu cabang filsafat yang dapat memberikan pengetahuan dan juga keterampilan kepada seseorang untuk menguji suatu ketepatan atau penalaran secara kritis serta menghindari melakukan penalaran-penalaran yang keliru. Penalaran terbagi dua, di mana terdapat penalaran deduksi dan penalaran induksi. Yang pertama, penalaran deduksi. Penalaran deduksi adalah cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta yang bersifat umum. Yang kedua, penalaran yang bersifat induksi, di mana penalaran bersifat induksi adalah cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Logika terbagi menjadi dua, yaitu formal dan material. Formal berarti proses penalarannya terkait bagaimana dari premis-premis ke kesimpulan dalam suatu argumentasi tepat atau tidak tepat. Sementara material berarti berfokus pada benar tidaknya dari konten suatu argumentasi. Etika mengatur tingkah laku manusia di keseharian. Etika dapat menjadi perspektif kritis dan bijaksana yang dapat membantu dalam mengambil solusi yang wajar dan bijaksana dalam menghadapi keberagaman moral dan modernisasi seperti saat ini. Setelah kita mengetahui makna dari etika, kita akan melanjutkan kepada klasifikasi dari etika itu sendiri. Yang pertama, ada etika deskriptif yang menerangkan apa adanya tanpa memberi penilaian. Yang kedua, ada etika normatif yang menetapkan sesuatu baik dan buruk serta tindakan yang akan diambil. Yang ketiga, ada etika individual yang berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Dan yang terakhir, ada etika sosial yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai UI menjadi penerapan akan pendidikan-pendidikan yang sudah dibahas. 9 nilai UI diantaranya kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan dan atau penghormatan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, serta kepatuhan pada aturan, prosedur dan panduan-panduan UI, serta panduan-panduan lainnya. Jika kita melihat keterkaitan antara satu subbab dengan subbab lainnya yang sudah kita bahas, bisa dikatakan bahwa filsafat adalah induk ilmu pengetahuan yang akan melahirkan konsep baik dan buruk dalam bersikap. Nah, konsep-konsep inilah yang akan membentuk karakter seseorang. Tentunya, karakter-karakter yang ingin ditanamkan pada seseorang adalah karakter yang baik. Dengan karakter mulia, maka akan tercipta etika yang dapat disebut juga dengan standar dalam berperilaku di keseharian. Semua kegiatan dan keputusan yang selalu dilakukan manusia harus logis. Maka dari itu, perlu dibutuhkan logika yang baik. Seluruh aspek-aspek ini telah tercakup di ke-9 nilai UI agar para mahasiswa memiliki jati diri seperti seorang cendekiawan. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu,
sebelum kita mendalami materi jati diriku sebagai WNI yang setia kepada Pancasila, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu bangsa Indonesia, apa arti bangsa, dan apa itu negara. Bangsa itu sendiri merupakan sekelompok atau sekumpul masyarakat yang memiliki kesamaan, baik dalam hal suku, tujuan, bahasa, ataupun yang lain. Sedangkan negara adalah suatu kelompok sosial yang membentuk suatu organisasi di bawah suatu sistem politik ataupun sistem pemerintahan. Nah, tanpa adanya bangsa, tentu tidak bisa ada suatu negara. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki keberagaman dan masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ciri khas bangsa Indonesia yang utama adalah bangsa Indonesia dibentuk oleh kesatuan dari berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai cirinya tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun aspek budaya. Sejarah yang berbeda-beda membentuk keberagaman yang berbeda-beda. Sejarah Indonesia dibangun oleh sejarah yang panjang. Suku adalah himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori yang masuk terikat dalam sistem nilai budaya. Suku bangsa di Indonesia menjadi corak keberagaman Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki keberagaman pola-pola kebudayaan. Kemajemukan membuat Indonesia menghadapi begitu banyak persoalan dalam keberagamannya, yaitu konflik dan disintegrasi. Maka diperlukan faktor pemersatu bangsa dan acuan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum. Simbol persatuan dan kebudayaan nasional juga menjadi aspek pemersatu bangsa. Apabila dijabarkan secara singkat, faktor-faktor dari bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Pancasilian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup dan juga landasan hidup berbangsa dan juga bernegara di Indonesia. Yang kedua adalah simbol atau lambang persatuan, yaitu bendera merah putih, bahasa persatuan, bahasa Indonesia, lambang negara dan juga lagu kebangsaan. Yang ketiga adalah kebudayaan nasional. Relasi antar budaya yang berbeda-beda diharapkan dapat membantu meredam pergesekan yang terjadi akibat banyaknya perbedaan yang ada. Selanjutnya adalah tentang negara Indonesia. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu dan membentuk suatu organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan. Negara Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang juga negara kepulauan atau archipelago state terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki ciri khas khusus, yaitu negara kepulauan yang diapit oleh 2 samudra, 2 benua, dan terdapat 3 selat tersibuk di dunia di wilayah Indonesia. Terdapat beberapa wujud formal dari negara Indonesia, yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan, kedaulatan, konstitusi, tujuan negara, dan bentuk negara. Penduduk merupakan warga negara Indonesia asli ataupun warga asing yang melakukan proses naturalisasi. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan Indonesia mengaplikasikan konsep trias politika, yaitu terdapat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan dari negara Indonesia sudah tersampaikan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Geopolitik merupakan cara pandang objektif sebuah bangsa mengenai negaranya sendiri berkaitan dengan kondisi geografis negara tersebut. Analisis geopolitik akan berhubungan dengan geostrategis. Geostrategis merupakan strategi nasional sebuah bangsa untuk mencapai tujuan sebuah negara. Geopolitik di Indonesia biasa disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi untuk memelihara persatuan dan kesatuan, penumbuhan rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan lingkungan, menegakkan kesatuan untuk kepentingan nasional, dan memperluas hubungan antar negara. Dalam mewujudkan konsep wawasan Nusantara, diperlukan adanya konsep geostrategi yang biasa disebut dengan ketahanan nasional. Berikutnya akan dibahas materi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebelum menuju implementasi nilai-nilai Pancasila, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu nilai-nilai Pancasila.
nilai-nilai Pancasila merupakan suatu pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan jati diri bangsa Indonesia melekat kuat terhadap nilai-nilai Pancasila yang dijadikan pandangan hidup oleh masyarakat Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah nilai ketuhanan. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Contoh penerapan sila pertama ini sendiri adalah antara lain menjaga toleransi antar masyarakat, selalu melakukan kebaikan ke semua orang, dan saling menghargai. Nilai kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Beberapa nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain: yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; yang kedua, sering melakukan kegiatan kemanusiaan; yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan; dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama. Contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati orang lain, saling membantu, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Nilai ketiga Pancasila adalah nilai persatuan. Nilai ketiga Pancasila berupaya untuk mengutamakan kepentingan bangsa daripada diri atau kelompok, cinta tanah air dan bangsa, serta pengembangan rasa persatuan bagi bangsa. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, bekerja sama untuk kepentingan bersama seperti gotong royong, saling menghormati, dan menghargai orang lain. Nilai keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain setiap orang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semata keluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan dari hasil musyawarah. Dan terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah mengembangkan sikap adil terhadap semua orang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, bekerja keras, dan saling menghargai. Contoh penerapan nilai sila kelima adalah gotong royong, membantu orang lain, menghormati hak orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kewarganegaraan sering diidentikan dengan kebangsaan. Kewarganegaraan atau citizenship adalah segala sesuatu yang menyangkut warga negara. Hubungan timbal balik antara warga negara dan negara secara mendasar tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki batasan terhadap haknya. Dalam menerapkan hak tersebut, tentu harus dimiliki batasan, karena tanpa adanya batasan, pasti akan melenceng dari tujuan negara tersebut dan hukum dalam negara tersebut. Berikut adalah hak-hak esensial harus dimiliki seorang warga negara. Setelah ada hak, pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Nah, kewajiban yang harus dijalankan setiap warga negara sebagai berikut.
Berbicara mengenai Indonesia dan dunia internasional, tentu ada yang namanya hubungan antar bangsa. Dalam hubungan antar bangsa terdapat dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Kerjasama dapat terjadi apabila dua buah negara memiliki kepentingan yang sejalan, sementara sebaliknya konflik dapat terjadi apabila kepentingan dua negara atau lebih bertentangan. Konflik ini dapat diatasi dengan berbagai macam cara, seperti tindak kekerasan, akomodasi, dan juga penekanan. Peran Indonesia dalam hubungan internasional sudah dimulai sejak bangsa ini berdiri. Bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas disebutkan bahwa Indonesia bertekad turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Peran Indonesia dalam hubungan internasional menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan pandangannya terhadap berbagai permasalahan internasional. Sedangkan aktif adalah Indonesia secara aktif memperjuangkan perdamaian dunia, memperjuangkan kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan di seluruh dunia. Era globalisasi ini dimulai pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Tentunya, hal ini membawa banyak perubahan terhadap dunia, baik secara ekonomi maupun aspek-aspek lainnya yang diakibatkan oleh perdagangan bebas yang melesat tinggi. Dan perdagangan bebas ini memicu suatu konsep baru yang dinamakan dunia tanpa batas. Globalisasi ini secara tidak langsung membawa suatu kolonialisme jenis baru oleh perusahaan multinasional melalui media maya yang berdampak terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga psikologi. Dan penyebab-penyebab berikut ini membawa beberapa kecenderungan terhadap era globalisasi ini. Globalisasi menyebabkan 4 jenis kecenderungan dalam setiap negara di dunia. Pertama adalah kecenderungan politik. Saat era globalisasi, negara-negara dunia menatap pada negara-negara barat sebagai negara yang berhasil, sehingga menganut demokrasi dan hak asasi manusia sebagai dasar politik mereka. Lalu yang kedua adalah kecenderungan ekonomi. Secara ekonomi, pusat ekonomi pindah fokus pada negara-negara di Pasifik seperti Amerika dan Jepang. Lalu yang ketiga adalah kecenderungan sosial dan budaya. Pada era globalisasi, terjadi perseteruan antara kearifan lokal dengan budaya pop dari luar dengan meningkatnya digitalisasi informasi. Lalu yang terakhir adalah kecenderungan pertahanan dan keamanan. Ambisi negara adidaya dengan etnik Anglo-Saxon seperti Amerika dan Inggris perlu difokuskan dalam bentuk pertahanan dengan adanya kolonialisme, neoliberalisme, dan demokrasi. Dalam menghadapi globalisasi, Indonesia harus bekerja sama baik secara regional maupun bilateral untuk melawan pengaruh dari negara-negara adidaya. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru, di mana dalam proses pengerjaannya dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang didasari pemikiran out of the box, sehingga bisa menciptakan sesuatu dengan pertimbangan yang luas atau biasa disebut dengan helicopter view. Jadi, bukan hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu saja. Dengan munculnya usaha di kalangan masyarakat, itu akan memiliki dampak yang besar terhadap nilai jual dari kekayaan Indonesia serta menambahkan keuntungan Indonesia sendiri. Mengapa saya bisa mengatakan tersebut? Karena tidak hanya menambah devisa dari negara Indonesia, tentu dengan adanya usaha dari kalangan masyarakat tersebut akan meningkatkan kerjasama Indonesia dengan negara lain menjual produk ini, dan hal ini juga akan meningkatkan nilai produksi dan tingkat produksi dari negara Indonesia sendiri. Karena itu penting adanya usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Dalam berwirausaha, faktor pendukung juga menjadi komponen yang penting. Faktor-faktor pendukung jalannya usaha bagi seorang wirausaha dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal.
Faktor internal itu ada pada diri sendiri, bergantung kepada apakah kita memiliki sifat dan kemampuan seorang wirausahawan atau tidak. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal berarti faktor yang di luar kendali seperti tim kerja, sponsor, mitra, dan kondisi eksternal dan lainnya menjadi faktor penentu pula dalam keberhasilan sebuah usaha. Dalam berwirausaha, tidak ada jalan yang mulus. Pasti akan terdapat berbagai macam tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh kita semua selaku wirausahawan. Tantangan dan hambatan dari dalam diri seperti kurangnya pengalaman dan manajerial usaha. Tantangan dan hambatan dari luar, misalnya banyaknya saingan dan kurangnya minat pasar, sehingga penggunaan strategi yang tepat sangat diperlukan agar terhindar dari berbagai tantangan lainnya.